Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sudah janjikan di kelas kemarin, saya akan membuatkan rangkuman materi tentang apa saja yang sudah kita pelajari di kelas dan akan menjadi bahan UAS. Dan di hari ini saya akan menyampaikan ada 3 hal. Pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang parts of speech. Nanti saya akan menjelaskan tentang nouns, pronouns, verb, adjectives, kemudian adverbs. Kemudian saya juga akan membahas tentang to be, ya, bentuk positifnya seperti apa, kemudian negatifnya seperti apa ketika kita ingin membuat kalimat tanya gitu atau interrogative sentence itu seperti apa. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan tentang simple sentence. Oke. Yang pertama, ada kan kita pernah belajar dulu namanya nouns. Jadi nouns itu kan sederhananya ketika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Dan apa sih kata benda? Jadi kata benda itu adalah sederhananya adalah kata-kata yang dikelompokkan karena dia itu merujuk kepada people atau orang, kemudian things, kemudian animals, kemudian plants, places, feeling atau emotion, kemudian bisa juga ideas. Apa saja misalkan contoh nouns yang berupa people. Misalkan ketika kita ada kata father, maka father itu adalah noun karena sekali lagi dia merujuk ke orang. Kemudian sister, kemudian mother itu juga sama. Dan beberapa hal yang di sini itu menjadi nouns karena sekali lagi dia merujuk kepada people, things, animal, plants, places, feelings atau emotions, kemudian bisa juga ideas. Dan ketika nouns ini nanti dipakai di dalam kalimat, dia itu biasanya berfungsi jadi 3. Satu, dia jadi subjek, kemudian kedua, dia bisa menjadi objek, dan ketiga itu biasanya ada yang kita sebut sebagai object of preposition. Tapi pas kita bahas tentang kalimat nanti, cuma ingat 2 hal. Satu, noun itu bisa jadi subjek, kedua, nouns itu bisa jadi objek. Oke. Yang kedua ada namanya pronouns. Jadi pronouns ini kalau kita bahas Indonesia kan dia adalah kata ganti. Menggantikan siapa? Ya menggantikan yang ini ya, menggantikan nouns. Jadi sekali lagi fungsi dari pronouns adalah menggantikan nouns di dalam kalimat. Oleh karena itu gitu ya, karena dia posisinya atau fungsinya adalah untuk menggantikan nouns, berarti kita harus perhatiin nih. Pertama, nouns yang digantikan itu siapa? Kalau dia orang pertama cuma satu, maka beda pronouns yang kita pakai ganti. Kemudian kedua, kalau nounsnya banyak, itu juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kata ganti yang kita pakai juga beda. Apakah dia laki-laki atau perempuan nouns yang kita ganti? Itu juga berpengaruh kepada pronouns yang kita pakai. Lalu kenapa sih kita penting belajar pronouns dalam bahasa Inggris? Coba perhatikan dah dua paragraf pendek di bawah ini. Kalau kalian baca yang pertama gitu ya, di situ kan ada banyak sekali yang berulang. Ada Emily's sister, kemudian Emily and Sarah, kemudian Emily and Sarah, Emily and Sarah's brother, kemudian Emily, Sarah, John, and David. Itu kan berulang-ulang ya, membosankan kalau kita harus membaca sebuah teks atau kita dengar orang ngomong seperti itu. Dia ngulang-ngulang terus kata yang sama gitu ya. Makanya kita butuh yang namanya pronouns biar kita nggak ngulang-ngulang nama Emily. Makanya kita ganti pakai her. Kemudian ketika Emily dan Sarah berdua, kita ganti dia jadi they. Sama ketika Emily, Sarah, John, and David itu kan ada 4 orang, kemudian kita ganti menjadi they. Sehingga kita tidak perlu mengulang 4 namanya. Bayangkan kalau kita harus menyebut nama 20 orang kemudian yang melakukan sesuatu, kan kita harus menyebut satu-satu tuh namanya, kan kepanjangan. Padahal cukup kita gantikan dengan mereka atau dalam bahasa Inggrisnya they. Jadi itulah pentingnya kemudian pronouns. Oke, kita akan bahas lebih detail tentang pronouns ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, ketika kita mau menggunakan pronouns, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah posisi dari kata benda atau nouns yang kita gantikan. Apakah nouns yang kita gantikan itu ketika berada dalam kalimat menjadi subjek, menjadi objek, atau menjadi orang yang memiliki sesuatu dalam kalimat itu, maka kita punya 2 hal, yakni adjective possessive sama possessive, atau terakhir dia juga menjadi objek tapi dari perbuatan yang dia lakukan sendiri, itu kita sebut sebagai reflexive pronouns. Makanya di sini itu beda-beda. Misalkan nih, kalau ada orang pertama, yakni saya gitu ya, itu saya berfungsi sebagai subjek. Contoh misalkan, saya makan singkong. Maka di situ kan saya makan singkong. Nah, saya menjadi subjek kan di situ. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, maka saya di situ bisa digantikan pakai I. Kenapa? Karena jadi subjek. Nggak bisa kita pakai me, nggak bisa kita pakai my, mine dan yang lain. Karena sekali lagi di situ saya spesifik hanya menjadi subjek. Kemudian yang objek itu sebaliknya gitu ya. Kalau misalkan saya punya kalimat dia membenci saya. Jadi saya kan di kalimat yang saya bilang tadi itu berposisi sebagai objek karena yang dibenci itu adalah saya. Maka di situ kata saya tidak bisa kita ganti pakai I. Kenapa? Karena saya itu tidak lagi menjadi subjek tapi menjadi objek. Maka kita pakai me.
Kemudian sama, ini buku saya gitu ya. Saya di situ kan bukan sebagai objek, bukan jadi subjek, tapi menjadi orang yang memiliki buku itu. Maka kita pakai my. Nah, my sama mine itu kan sebenarnya hampir mirip. Bedanya kalau kita pakai my, maka kita harus nyebut benda yang kita miliki. Contoh, ini buku saya, my book gitu ya. Kemudian my car, my laptop, my handphone dan lain sebagainya. My brother, my sister, dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai yang mine, justru kita nggak boleh nyebut bendanya. Jadi kita nggak bisa bilang mine brother, mine sister, kemudian mine book dan lain sebagainya. Jadi itu beda utama antara my dan mine. Kalau myself apa gitu ya. Tadi kan saya buat contoh kalimat gitu ya. Dia membenci saya. Jadi saya dibenci kan posisinya di situ dan saya menjadi objek dari si dia. Dia melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kalau saya bilang saya membenci diri saya sendiri, berarti di situ yang membenci saya adalah saya sendiri gitu ya. Maka di situ kita tidak bisa menggunakan me, tapi kita harus menggunakan myself. Oke, dan semua pronouns yang lain juga menerapkan hal yang sama. Sama ketika they ini menjadi subjek, maka kita punya kalimat nih, kemudian kita ada kata mereka di situ dan perhatikan dulu merekanya itu jadi apa. Kalau dia jadi subjek, maka kita harus pakai they. Kalau merekanya di situ berposisi sebagai objek, maka kita harus pakai them, jangan usah pakai they. Kemudian sama juga tadi, kalau kita mau pakai their atau theirs untuk menunjukkan mereka memiliki sesuatu, kalau kita mau jemput bendanya, maka kita harus pakai yang sini, yang their gitu ya. Kita bilangnya adalah their brother, their sister, tapi kita nggak bisa bilang theirs brother, theirs sister. Jadi ini harus theirs-nya aja, nggak boleh ada tambahan kata bendanya. Oke, sama juga kalau ternyata mereka itu adalah menjadi objek dari apa yang mereka lakukan sendiri. Contoh misalkan mereka meninggalkan diri mereka sendiri, maka kita pakainya di situ themselves, bukan pakai them. Kenapa? Karena sekali lagi yang meninggalkan mereka, yang ditinggalkan juga mereka, sehingga mereka meninggalkan dirinya sendiri, atau itu namanya reflexive pronouns. Oke, gimana sih lebih detail? Saya akan kasih contoh gitu ya di sini. Oke, kita masih punya yang tadi. Oke, di sini ya saya punya kalimat Sarah hates John. Di sini berarti kita punya subjek yakni Sarah yang saya warnai dengan hijau. Kemudian ada John. John berarti kan di situ menjadi objek kan, karena yang membenci adalah Sarah, yang dibenci adalah John. Maka Sarah ini kan cewek. Nah, di sini kita punya kata ganti yang cewek kan ada she, ada her, ada hers, ada herself. Mana yang harus saya pakai gitu ya? Nah, tergantung posisi Sarah di sini apa. Karena di sini posisi Sarah sebagai subjek, pasti nanti kita harus menggunakan she. Nah, John juga sama di sini. John itu kalau kita ganti kan kita pakai he kan karena dia cowok gitu. Tapi di sini kok saya punya banyak yang untuk cowok gitu. Ada he, ada him, ada his, ada himself. Saya harus pakai yang mana gitu ya. Nah, sederhananya tergantung posisi John di sini apa. Ternyata John di sini posisinya sebagai objek. Maka kita tidak bisa menggunakan he, tapi kita harus menggunakan him karena yang kita ganti John dan dia berposisi sebagai subjek di dalamnya. Makanya kalimatnya akan menjadi seperti ini. She hates him, ya kan? Oke, kalau kita balik misalkan sekarang, ternyata John hates Sarah. Ternyata John sekarang di sini menjadi subjek kan, kemudian yang menjadi objek adalah Sarah. Sama, karena tadi padahal Sarah itu kita ganti pakai she kan, karena di sini dia berubah posisi, yang tadinya jadi subjek, kemudian justru menjadi objek di contoh yang kedua, maka Sarah-nya nggak bisa dong kita ganti pakai she, tapi kita harus ganti dia pakai yang objek, yakni her. John juga sama, yang tadinya di pertama di atas ini diganti pakai him, nggak bisa lagi karena John sudah berubah posisi, dia bukan jadi objek lagi, tapi dia menjadi subjek. Maka kita akan bilang he hates her. Oke, jadi tergantung noun yang kita ganti itu posisinya sebagai apa. Apakah sebagai objek, apakah sebagai subjek, apakah sebagai orang yang memiliki, atau sebagai refleksif gitu ya. Kalau ya, contoh yang ketiga ini gitu ya, Sarah hates Sarah. Sarah membenci Sarah. Dengan kata lain kan Sarah membenci dirinya sendiri. Nah, Sarah yang pertama itu kan jadi subjek. Pasti otomatis kita menggunakan she kan gitu ya. Kemudian Sarah yang kedua itu menjadi objek. Tapi masalahnya adalah yang melakukan itu bukan orang lain. Kalau di sini yang membenci Sarah itu adalah John gitu ya. Jadi otomatis dia menjadi objek dan kita pakai her. Tapi karena di sini yang membenci si Sarah itu adalah dirinya sendiri, maka kita nggak bisa bilang Sarah hates her atau she hates her. Kita harus bilang she hates
herself, karena Sarah ini posisinya membenci dirinya sendiri. Oke. John hates John juga sama kan gitu ya. He hates himself dan lain sebagainya. Oke. Di sini kita punya buku gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, contoh nih misalkan, whose book is this? Ini buku siapa? Nah, ketika kita punya pertanyaan seperti ini, kita bisa menjawab dengan dua cara. Pertama, kita bilang that is my book, berarti ketika saya bilang that is my book, maka saya pakai my, berarti saya harus nyebut nih bukunya, booknya. Tapi atau bisa dengan cara yang kedua gitu ya, kita pakainya mine, tapi ketika pakai mine maka nggak boleh kita taruhin booknya, maka cukup bilang that is mine, jangan sampai bilang that is mine book. Oke. Kata parts of speech yang ketiga itu ada namanya verbs. Saya tidak akan membahas terlalu detail ya, karena nanti untuk UASnya juga nggak akan terlalu luas tentang verbs, tapi saya cuma kasih gambaran bahwa verbs itu fungsi utamanya adalah menunjukkan kata kerja gitu ya. Jadi apa yang menjadi inti dari sebuah kalimat, dan verbs ini sangat penting karena semua kalimat dalam bahasa Inggris itu harus punya subjek dan punya verbs, dan satu-satunya yang bisa jadi verbs ya verbs ini gitu ya. Nah, sederhananya gitu ya, semua aktivitas yang kita lakukan, itu kita sebut sebagai verbs atau kata kerja, kayak nulis, kemudian membaca, makan, minum dan lain sebagainya, semua itu kita sebut kata kerja karena ada tindakan di situ. Tapi ada juga kan sebenarnya yang kayak kita tidak melakukan sesuatu nih, tapi dia juga tetap disebut sebagai verb. Misalkan ketika kita mencintai, itu kan tidak ada action, nggak ada tindakan atau apa gitu ya, karena itu adalah feeling gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kayak membenci, itu kan tidak. Ketika kita membenci seseorang itu kan nggak ada tindakan gitu ya, tapi dia tetap disebut sebagai verb. Makanya dalam bahasa Inggris itu, bahasa verbs itu dikategorikan menjadi dua besar. Ada yang disebut sebagai action verbs. Nah, action verb ini adalah yang memang melakukan sesuatu gitu ya, ada gerakan, ada things-nya gitu ya yang kita lakukan gitu ya, kayak eat, kemudian kita drink, itu kan ada action yang kita lakukan. Kemudian kedua, ada juga yang disebut sebagai stative verbs. Nah, stative verbs ini ya yang kayak tadi itu, dia tidak melakukan sesuatu tapi ada dia menggambarkan tentang situasi, tentang kondisi, tentang pendapat dan lain sebagainya. Misalkan contohnya adalah kayak love, hate, kemudian like, see, hear, sound, think dan lain sebagainya. Oke, ada recognize dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah semua yang melakukan sesuatu itu pasti masuk ke dalam verb. Oke, next part of speech ketiga itu ada yang kita sebut sebagai adjectives, dan adjectives atau kata sifat ini fungsi utamanya adalah they describe nouns or pronouns. Jadi ada dua yang bisa dijelaskan oleh adjectives, yakni nouns atau pronouns. Dan apa sih maksudnya gitu ya? Adjectives itu menerangkan nouns atau pronouns. Oke, contoh misalkan saya kasih ada meja di sini gitu ya. Ketika kita ingin mendeskripsikan meja ini, otomatis kita membutuhkan kata sifat. Contoh misalkan warnanya apa, kemudian bentuknya seperti apa, ukurannya besar atau kecil, kemudian dia mahal apa enggak, dia bagus apa jelek. Semua itu adalah adjektif. Maka bagus, jelek, mahal, murah, kemudian dia bentuknya bundar, dia segi 4 dan sebagainya, itu semua kita sebut sebagai adjektif. Kenapa? Karena kita gunakan untuk menjelaskan nouns, dan nouns itu bisa people, bisa things, bisa animal, bisa places dan lain sebagainya. Contoh nih, kalau kita mau deskripsikan orang, oke, ada orang, dia cantik, dia kaya, dia miskin, kaya, miskin dan lain sebagainya, semua itu disebut sebagai adjektif karena fungsinya sekali lagi untuk mendeskripsikan sebuah noun. Oke, contoh misalkan, bahan dari meja ini apa? Kayu. Maka kita bilang adalah wooden table. Maka wooden itu adalah sebuah adjektif karena dia digunakan untuk menerangkan meja. Sama kayak bentuknya apa? Bentuknya ternyata bulat gitu ya. Maka kita bilangnya adalah round table, dan round itu adalah adjektif dalam hal bentuk. Kemudian juga sama, warnanya apa? Ternyata dia brown, bukan black. Maka brown itu juga adalah adjektif. Maka kita bilang adalah brown table. Oke. Ini mahal apa murah gitu ya? Mungkin mahal gitu ya. Makanya kita bilang expensive table. Kalau ternyata menurut teman-teman mejanya ini murah, ya bisa bilang cheap table dan sebagainya. Oke, kemudian kedua, kita punya kursi. Kursi ini terbuat dari apa? Plastik kan? Oke, sama kayak tadi. Itu adalah wooden, berarti kita bilang plastic chair. Oke. Kemudian murah apa mahal kira-kira? Kalau kursi plastik biasanya agak murah ya ketimbang kursi-kursi dengan bahan yang lain atau kayu. Makanya kita bilang cheap chair misalkan ya. Kemudian warnanya brown chair, kemudian nice chair, small chair dan lain sebagainya. Banyak lah gitu ya intinya.
Oke, ini ada beberapa detail yang lebih banyak gitu ya, yang kita gunakan biasanya untuk mendeskripsikan orang. Maka ini semua adalah adjective tuh. Ada yang menunjukkan age atau time, misalkan ya, young, muda, itu adalah kata sifat. Kemudian old, new, modern. Kemudian ada yang kondisi gitu ya, ada moderate, average, progressive, stable, improving, debilitating, kemudian terminal, infectious atau infeksi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semua kita sebut sebagai adjective karena fungsinya sekali lagi adalah untuk menerangkan sebuah noun. Oke, next itu ada kita sebut sebagai adverbs, atau kalau kita dari bahasa Indonesia gitu ya, kita nyebutnya sebagai kata keterangan gitu ya. Apa fungsinya sih gitu ya? Fungsinya banyak, fungsinya ada 3. Pertama, modify and describe verbs, jadi dia bisa menerangkan verbs atau kata kerja. Kemudian dia bisa menerangkan adjectives, kemudian dia bisa menerangkan adverbs. Tapi sekali lagi dia tidak bisa dipakai untuk menerangkan noun atau pronoun, karena yang dipakai untuk menerangkan noun atau pronoun sudah kita bahas tadi, yakni adjective. Tapi kita tidak akan membahas terlalu banyak tentang fungsi yang 2 ini ya, yakni untuk menerangkan adjective sama untuk menerangkan adverb itu sendiri. Tapi yang paling utama yang ingin saya jelaskan adalah fungsi adverb ya, untuk menerangkan verbs atau kata kerja. Oke, contoh di sini gitu ya. Saya punya 3 contoh. He walks slowly gitu ya. Nah, kenapa kemudian di sini slowly? Karena kita menerangkan cara dia jalan gitu ya. Gimana caranya jalan? Dia jalan dengan pelan. Oke. Kemudian kedua, he lives at his house gitu ya. Nah, ini kan ada tuh lives, ini kan kata kerja verbs ya. Nah, kan at his house ini adalah sebuah keterangan atau adverb. Kenapa? Karena dia menjelaskan di mana dia tinggal gitu ya. Kemudian yang ketiga, he did not attend the class yesterday. Nah, sama, yesterday di sini ada keterangan. Karena apa? Karena dia menerangkan kapan dia tidak hadir gitu ya. Ya, kemarin. Makanya dalam bahasa Inggris itu gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia sekalipun, ya udah sama. Jawabannya ada 3 ini gitu ya. Makanya kalau yang pertama, he walks slowly, berarti itu dia menerangkan bagaimana caranya dia berjalan, maka itu kita sebut sebagai adverb of manner. Kemudian yang kedua, he lives at his house, kan itu menerangkan di mana dia tinggal, maka itu kita sebut sebagai adverb of place. Kemudian ketiga, he did not attend the class yesterday, berarti kita menjawab pertanyaan kapan dia nggak masuk, karena kapan berarti itu kan adalah tentang waktu, maka kita sebut sebagai adverb of time. Oke, jadi kalau adverb of manner itu akan menjawab pertanyaan bagaimana cara. Makanya di sini misalkan ya, bagaimana cara dia jalan? Pasti jawabannya adalah slowly, maka itu adalah sebuah adverb. Kemudian he lives at his house, maka kita akan bertanya di mana dia tinggal gitu ya. Jawabannya pasti at his house, maka at his house itu adalah sebuah adverb of manner yang menerangkan tempat di mana dia tinggal. Begitu juga yang ketiga gitu ya, kapan dia nggak hadir di kelas gitu ya. Maka jawabannya pasti adalah yesterday. Nah, yesterday itu adalah adverb of time. Selain yesterday, selain at his house, slowly itu ada contohnya di sini ya, adverb of time itu yesterday, last week, now, today, okay, lately, this year, next month, dan lain sebagainya. Yang places ada at my home, here, there, in school, in the office, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi semua parts of speech yang kita perlukan ketika kita ingin membentuk sebuah kalimat. Karena selanjutnya saya akan membahas tentang struktur kalimat yang sangat simple dan pengetahuan teman-teman gitu ya. Kalau kalian paham tentang apa yang kita sebut noun, apa yang kita sebut sebagai verbs, apa yang kita sebut sebagai pronouns, apa yang kita sebut sebagai adjectives, adverbs, itu akan membantu sekali untuk yang kita bahas selanjutnya. Oke, ada namanya kalimat sederhana. Jadi kalimat sederhana itu adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu verb. Artinya secara sederhana gitu ya, satu subjek, satu verb. Dan ada 5 pola dasarnya. Yang pertama, ada yang subjek ditambahkan dengan verb aja gitu ya. Kedua, ada subjek kemudian ditambahkan verb, kemudian ditambahkan juga dengan noun. Kemudian ada yang ketiga, itu subjek kemudian ditambahkan dengan verb, kemudian ditambahkan dengan adjectives. Kemudian subjek, kemudian verb, kemudian adverbs. Kemudian terakhir itu ada subjek kemudian ditambahkan dengan verb, kemudian ditambahkan dengan objek. Oke, setelah ini gitu ya, terserah bisa muncul apapun, bisa muncul keterangan dan lain sebagainya. Oke. Karena kita akan lihat contoh untuk yang masing-masing. Oke, ini adalah contoh untuk yang subjek plus verb. Oke, tadi kita sudah bahas apa saja yang bisa jadi subjek, itu noun sama pronouns. Dan she adalah pronouns yang bisa menjadi subjek, maka kita bilang she dances. Maka kita subjek tambah verbs. Verbsnya adalah dance ya, karena subjeknya she, maka kita bilang dances. I come.
Oke, juga sama. Subjeknya I, kemudian come itu adalah verb. Jadi sama ya, subjek kemudian plus verb. Kemudian she, kemudian walks itu juga sama. Subjeknya she, kemudian verbsnya adalah walks. Jadi sederhananya seperti itu. Ketika teman-teman nanti mau membuat kalimat, ya tinggal tambahkan aja ada subjek, ada verbsnya. Oke, setelah itu kita butuh noun juga kan. Nah tadi kita sudah bahas gitu ya. She is a student. Nah, oke, berarti is ini adalah verbnya gitu ya. Maka student ini adalah nounnya. Maka ada subjek plus verb, kemudian kita tambahkan sama noun. Kemudian I'm a teacher itu juga sama. I subjeknya, verbnya, teacher adalah nounnya. He is a farmer juga sama di sini. He itu adalah subjeknya, kemudian is itu adalah verbnya, kemudian farmer itu kita sebut sebagai nounnya karena bukan objek ya. Oke, she is beautiful. Teman-teman bisa lihat di situ, she adalah subjek. Kemudian is itu adalah verb, kemudian beautiful itu adalah adjective ya. Jadi adjective itu adalah kata sifat dan kita sudah jelaskan tadi. Makanya saya jelaskan tentang parts of speech itu duluan biar kalian bisa memasukkan nanti ke sini. Oke. The food tastes delicious, he feels happy dan lain sebagainya. Kemudian ada yang subject plus verb plus adverb. She ate at restaurant gitu ya, dia makan di restoran. Berarti kita tanya di mana dia makan, di restoran, maka ya ada subjeknya yakni she, kemudian eats itu adalah verbnya, kemudian at restaurant itu adalah keterangan tempat. The dogs bark loudly, oke, berarti anjingnya subjek, the dogs, kemudian bark itu adalah verbnya. Bagaimana caranya dia bark atau menggonggong? Loudly, maka loudly ini adalah keterangan cara atau manner. Kemudian he will arrive tomorrow gitu, he ini adalah subjeknya. Will arrive akan datang gitu, itu adalah verbnya. Kapan? Tomorrow, maka tomorrow itu adalah keterangan waktu. Oke, yang terakhir itu ada she bought a new bike. Oke, berarti she itu ada subjek, kemudian bought itu membeli. Apa yang dia beli? Yang dia beli adalah new bike. Maka new bike ini kita sebut sebagai objek karena dia menjadi korban dari sesuatu yang dilakukan oleh si subjek. Oke, yang dilakukan si subjek di sini adalah membeli. Apa yang dibeli? A bike. Maka bike sekali lagi itu adalah objek. The doctor wrote a letter. Oke, berarti di sini juga sama gitu ya. Apa yang dilakukan si dokternya? Ya, menulis. Bagi menulis adalah verb. Oke, apa yang ditulis? A letter. A letter itu adalah objek. Kemudian juga sama, I teach English. Saya mengajar apa gitu ya? Jawabannya pasti English. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, maka dalam kalimat bahasa Inggris itu makanya saya bilang tadi gitu ya, minimal ada satu subjek dan satu verb. Coba lihat di sini ya, ada 5 memang modelnya, tapi yang nggak bisa hilang itu adalah semua ada subjeknya, semua ada verbsnya. Tapi setelah verb ini bisa berubah-ubah, tergantung mau tambahkan noun, mau tambahkan adjective, mau tambahkan adverb, mau tambahkan objek, atau nggak nambahkan apapun sama sekali. It really depends on what you need. Jadi kalimat seperti apa yang kalian mau buat itu terserah kalian. Oke. Next kita akan bahas tentang verb to be dan ini yang terakhir. Oke. Jadi seperti yang saya bilang di awal, pronouns ini adalah subject pronouns ya, ini ada yang bisa jadi subjek. Dan satu hal yang perlu kalian ingat ya, to be itu sekali lagi dia sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sana. Kalau dalam untuk orang Inggris bahwa I itu ada jodohnya sendiri yakni kemudian you, they, we itu pasangannya adalah are, kemudian he, she, it itu pasangannya is. Oke, jangan sampai ketuker. Nah, bagaimana sih caranya ketika kita ingin membentuk kalimat menggunakan verb atau kata kerja to be ini? Are, is ini gitu ya. Atau ada yang bilang juga is, are ini. Oke. Caranya adalah kalau kita mau buat kalimat positif atau pernyataan yang positif, kemudian pernyataan yang negatif dan pertanyaan kalimat tanya gitu ya. Contoh misalkan, I'm an English teacher. Jadi sekali lagi ketika kita ingin menyatakan tentang pekerjaan kita, tentang status kita, tentang kondisi kita, itu biasanya kita menggunakan to be. Contoh yang kayak status misalkan single, kemudian sudah menikah, kemudian baik-baik saja, sehat, itu kan juga kondisi. Jadi kalau kita mau bilang, oke, saya sehat-sehat saja, nggak bisa kita bilang I fine, tapi kalau kita bilang I'm fine. Oke. Kemudian bisa juga ketika kita mau mengatakan pekerjaan kita gitu ya, atau apa yang kita lakukan untuk menjalani hidup, profesi misalkan ya. Kayak contoh misalkan ketika saya adalah seorang guru dan saya mau bilang diri saya adalah guru, maka saya nggak bisa bilang I teacher, tapi saya harus bilang I'm teacher. Dia guru, ya sama ketika bahasa Inggris dia bilang nggak bisa kita bilang she teacher, tapi dia harus bilang she is teacher. Ya, jadi fungsi to be itu seperti itu. Oke, I'm an English teacher, maka ketika kita membentuk kalimat negatifnya I'm not an English teacher, kemudian kalau kita mau bertanya apakah kamu seorang guru bahasa Inggris, maka kita bilangnya I an English teacher.
Kemudian yang kedua, you are a doctor. Ketika kita mau bilang kamu nggak dokter, gitu ya, nggak dokter, maka kita bilangnya you are not a doctor. Oke, jadi ada tinggal tambah to be-nya, kemudian tambahkan not di sini. Kalau mau nanya, apakah kamu seorang dokter? Tinggal bilang, are you a doctor, gitu ya. Berarti to be-nya kita bawa ke depan, gitu ya. Dan seterusnya, they are students, gitu ya. Mereka adalah siswa. Kalau bukan, berarti tinggal tambahkan not di depan are-nya, maka ini akan menjadi they are not students. Kemudian are they student? Makanya sering kan kalau ada yang apa ya, gila gitu ya, kan kita sering bilang are you crazy gitu. Nah, makanya itu kan cara nanyanya, are you crazy gitu. Kalau kita mau ngasih tahu, oh dia gila, maka kita bilang, jangan bilang you crazy, tapi you are crazy. Kamu nggak gila, berarti kita tinggal tambahkan not, you are not crazy. Jadi sederhananya seperti itu, oke? Jadi itu 3 materi utama yang akan kita gunakan sebagai materi untuk UAS besok. Saya sudah membuatkan soalnya, jadi saya informasikan di kelas kemarin ada 20, tapi saya buat ada 15 dan itu semua dalam bentuk pilihan ganda karena saya sudah janji mau bikin review dan ringkasan buat kalian. Jadi ini adalah ringkasan yang saya buat untuk kalian. Silahkan kalau kalian ada waktu silahkan dipelajari, kalau nggak ada ya it's okay. Oke, so thank you very much ya. Terima kasih sudah gabung 1 semester di kelas bahasa Inggris untuk semester 1. Ya, semoga kalian menjadi lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.